Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raudatul Atiyah Madawat M dari Komunikasi Penyiaran Islam 2019 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami tentang resum materi-materi psikologi komunikasi dakwah. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan resum tentang apa-apa yang telah dipelajari selama ini. Yang pertama itu ada sensasi, memori, persepsi, tipe-tipe kepribadian, komunikasi kelompok, propaganda, dan monologika. Yang pertama itu ada sensasi. Sensasi di sini merupakan alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan yang lainnya atau dengan lingkungan kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan sering menjumpai sensasi. Contohnya saja seperti itu, kayak sensasi kita senang, sensasi saat kita suka, sensasi saat kita ada kenikmatan gitu. Terus secara lebih umum itu sensasi itu biasa diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil indera kita, seperti aroma rasa dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada persepsi. Persepsi ini merupakan sebuah kata dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya yaitu perception, yang artinya psikologi itu adalah sinyal dalam sistem saraf. Nah, sinyal ini akan timbul sebagai akibat dari rangsangan fisik dan kimiawi terhadap panca indera atau indera perasa. Misalnya, indera penglihatan kita itu meliwatkan cahaya menyentuh retina dari mata. Nah, indera penciuman itu dirangsang melalui molekul-molekul bau yang tersebar melalui udara, dan indera pendengar itu melibatkan gelombang rasa. Yang ketiga itu ada memori. Memori di sini misalnya kan contohnya itu adalah fungsi yang mengenang, bisa dikatakan mengenang masa lalu atau keseluruhan pengalaman yang pernah kita lakukan, yang pernah kita jalani dan yang paling diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Fungsi dari memori di sini yaitu memori itu melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan yang dialami selama ini, dan dia itu merekamnya. Memori itu merekam seluruh apa-apa yang telah kita lakukan selama ini. Proses mengingat itu ada tiga, yaitu memasukkan informasi atau encoding, penyimpanan, storage, dan mengingat. Selanjutnya, yang keempat itu ada tipe-tipe kepribadian. Nah, kan tipe-tipe kepribadian seseorang itu pasti berbeda-beda kan. Ada yang bersifat ramah, lembut, atau berbanding sebalik seperti kasar atau pemalu dan lain-lain sebagainya. Nah, tipe kepribadian yang pertama itu ada sanguinis. Sanguinis di sini tuh orangnya tuh kayak dia tuh lebih bersifat lembut. Nah, orangnya juga menyenangkan, dia tuh juga lincah, bersemangat. Terus orang sanguinis juga ini di sini sangat ramah kepada orang lain, sehingga dia biasanya dianggap sebagai orang yang sangat ekstrovert. Yang kelima itu ada teori komunikator. Nah, teori komunikator di sini teori-teori dalam komunikator. Nah, di dalam masyarakat pasti individu itu diasumsikan sebagai pemain kunci orang lain dan situasi yang dihadapinya dengan perspektifnya sebagai komunikator. Nah, selanjutnya itu ada monologika. Monologika di sini yaitu seni berbicara kita terhadap orang lain secara monolog. Dalam monologi itu hanya satu orang yang berbicara kepada orang lain atau kepada kelompok orang ya. Komunikasi dalam proses berpidato itu lebih bersifat kepada satu arah, sebab hanya seseorang yang berbicara sedangkan yang lain itu mendengar. Selanjutnya itu ada propaganda. Propaganda di sini adalah bentuk komunikasi berupa seni, permainan kata-kata yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi dengan tujuan menciptakan partisipasi aktif atau pasif. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok di sini adalah komunikasi ini yang berlangsung
antara beberapa orang atau beberapa kelompok dalam suatu kelompok ya, kecil-kecil, seperti misalnya kita sedang rapat nih, rapat ICC kah, rapat IMM. Nah, itu misalnya kelompok itu namanya kelompok komunikasi. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, yang saya pahami tentang materi-materi psikologi komunikasi dakwah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.